Iya, dari lantai 4 Jalan Gajah Mada 84, 86 Semarang, 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Senang banget saya Indi bisa kembali hadir menjumpai Good News Family semua ya. Di kesempatan saya hari ini di program Zona Bisnis, kembali kita bersama ada Pastor Budi Hidayat, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Seperti biasa, akan ngobrol karena ini bulan spesial ya. Kita akan ngobrol, Pastor akan berbagi tentang negara yang kita cintai ini. Mas apa dulu, Pastor Budi, apa kabar? Baik, Indi, apa kabar? Sehat, puji Tuhan. Luar biasa, Pastor. Senang banget, thank you waktunya, Pastor. Ya, senang sekali, Indi. Mhm. Karena tahun lalu kayaknya kita off, Pastor. Saya cari, kok nggak ada ya ternyata. Dan puji Tuhan, kali ini Pastor kembali berkesempatan lagi untuk berbagi tentang negara kita yang sudah 79 tahun. Iya, Oke, Pastor, kalau berbicara mengenai, kita temanya kan bagus sekali ya. Em, Mewarisi negeri. Jadi juta sejuta mimpi mimpi mewarisi mewarisi negeri. negeri. Nah, kalau kita ngomongin tentang warisan dan mewarisi selalu terkait dengan kekayaan dan harta ya, Pastor ya. Kalau menurut Ya, apa saja sih kekayaan yang ada di bangsa kita atau warisan negeri kita yang bisa kita kembangkan? ya. Jadi pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan ke-79 untuk kita semuanya. Ya, eh, tahun ini mungkin terasa sesuatu yang lebih spesial dari tahun-tahun Mhm. sebelumnya karena ada IKN Ya. Nusantara Baru yang Mhm. Pak Jokowi mengatakan ini bukan cuma masalah pemindahan istana negara antar Mhm. pemerintah atau perpindahan kantor-kantor kementerian, Mhm. tapi tentang membangun peradaban baru di Indonesia. Nah, jadi memang untuk pertama kalinya sepertinya kita ini punya pengharapan yang sangat besar untuk Mhm. Indonesia ya. Ya. Apa yang mungkin 20 tahun yang lalu itu kita nggak punya sense itu di dalam kita atau kebanyakan dari kita tuh nggak punya pengharapan itu atau tidak sebesar hari ini. Atau mungkin juga 10 tahun yang lalu ketika Pak Jokowi pertama kali menjadi presiden gitu ya. Mhm. Ada pengharapan baru tapi rasanya pengharapannya nggak besar hari ini. Hari ini rasanya kita punya pengharapan yang sangat besar dan tinggi Yes. akan Indonesia ya, khususnya Mhm. tentang impian emas Indonesia. Nah, Mhm. jadi yang pertama kita tentu mengucap syukur ya, kita hidup di era ini Indonesia pada tahun 2024 ini ya, di Yes. mana generasi kita ini menerima warisan dari para pendahulu kita, juga dari para pendiri bangsa kita, suatu negara yang sangat kaya dengan budaya Mhm. dan juga kekayaan alam yang berlimpah-limpah ya. Ya. Jadi apa namanya penduduk terbesar keempat di dunia itu akan menjadi sebuah kekuatan karena Mhm. kita akan segera masuk kepada apa yang namanya bonus demografi, Mhm. kemudian negara yang sangat besar dan luas ya. Ya. Jadi Indonesia ini sebenarnya besarnya nggak kalah sama Amerika Serikat, cuman bedanya kalau mereka itu semua daratan, kalau kita terdiri dari 17.000 pulau-pulau. Tapi panjangnya dari Sabang sampai Merauke itu sebenarnya Mhm. nggak kalah sama Amerika dari pantai barat ke pantai timur. Lalu kita mewarisi suku-suku dan bahasa dan budaya dan kulinernya Mhm. yang nggak ada bandingnya di dunia ya. Jadi kemarin saya Mhm. sempat nonton satu YouTube seorang chef dari Perancis yang berkeliling Indonesia mencoba dan belajar ya Mhm. kuliner Indonesia. Lalu dia terheran-heran karena begitu kayanya Indonesia dengan kuliner Ya. yang berbeda-beda di tiap-tiap daerah dan dia mengatakan setiap kali dia ke suatu daerah selalu menemukan kuliner baru dan selalu bisa belajar sebuah kuliner baru dan itu kekayaan yang luar biasa. Yes. Tapi dari semuanya itu warisan yang paling bernilai buat kita sebenarnya adalah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, karena Mhm. Pancasila itu adalah pemersatu bangsa. Saya katakan tadi tidak ada bangsa di dunia yang begitu beragam suku Ya. dan bahasanya dan terpisah di 17.000 pulau-pulau. Ya, Mhm. artinya tidak ada negara lain yang punya potensi perpecahan.
Kalau kita mau menggunakan mengacu kepada apa yang terjadi di Uni Soviet ya, Mhm. pecah menjadi sekian belas negara begitu, sebenarnya Indonesia punya potensi itu karena tadi berbeda-beda Ya. bahasanya dan lain sebagainya. Namun Pancasila lah yang menjadi perekat Yes. dan mempersatukan kita dari berbagai etnis, agama, budaya di Indonesia, Mhm. dan juga semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu N-nya 2 ya, Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai semboyan negara kita yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu, mengingatkan kita bahwa kita ini walaupun berbeda sukunya, warna kulitnya, bentuk rambutnya, bahasanya, aksennya, ya, yang nggak bisa hilang, tapi sebenarnya adalah kekayaan dan menyatakan bahwa kita ini satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Yes. Nah, saya nggak pernah mengapresiasi satu bahasa karena sejak lahir ya kita udah belajarnya bahasa Indonesia. Sampai saya ke India, dan Mhm. India itu mirip Indonesia, punya begitu banyak bahasa-bahasa, ya. Dan unfortunately mereka tidak punya bahasa nasional. Ya. Jadi kalau mereka berbicara satu dengan yang lain, terpaksa memakai bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi. Nah, mereka yang tidak bisa berbahasa Inggris ya artinya mereka punya keterbatasan untuk berkomunikasi dengan sesama warga India tapi dari suku yang berbeda dengan bahasa yang berbeda. Nah, kalau kita mengenal India itu Bollywood itu ya, Ya. itu sebenarnya bukan cuman satu di Indonesia itu banyak. Ada Kollywood atau apa ada satu. Jadi maksudnya gini, di India itu tiap-tiap suku punya Bollywoodnya sendiri-sendiri. Oke. Jadi Ya. di daerahnya mereka membuat film atau mendubbing film dari bahasa yang dipakai di Bollywood itu didubbing ke bahasa daerah mereka masing-masing baru dipasang di bioskop-bioskop gitu. Jadi itulah kemudian saya mengapresiasi bahwa kita punya satu bahasa, bahasa Ya. Indonesia ya. Nah, memang kan kemudian ini kita Mhm. pertanyaannya apakah semua itu kebetulan Ya. atau karena Tuhan itu punya rencana untuk Indonesia? Ya, itu Yes. pertanyaan yang perlu kita renungkan Mhm. pada Ya, waktu betul kita Pastor. merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-79 ini. Dan yang kedua yang tidak kalah penting ya, lalu kalau Tuhan itu punya rencana, Tuhan punya rancangan untuk Indonesia, nah apa Mhm. panggilan untuk gereja Tuhan di Indonesia? Jadi Ya. kalau sampai di Indonesia ini ada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ya, yang menjamin kita kebebasan kita dalam beragama dan menjalankan ibadah agama kita ya, Mhm. kita bebas beribadah di hari Minggu. Em, apakah itu satu kebetulan atau hanya berkat yang kita nikmati atau sesungguhnya ada panggilan Tuhan Ya. menempatkan gerejanya di Indonesia ini, panggilannya apa untuk Indonesia? Nah, ini hal yang Yes. perlu kita renungkan pada Mhm. waktu kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-79 ini. Iya, baik. Itu tadi ya, memang kaya banget. Sepakat dengan Pastor. Pastor kasih contoh India, tapi di negara lain juga ya Pastor ya, mereka nggak punya bahasa kesatuan. Masing-masing daerah tuh punya bahasanya masing-masing. Oke, sepakat banget kekayaan kita itu yang paling berharga adalah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya benar, Nah, bukan cuma India, yes. Kanada juga. Kanada. Mhm. Ya, Kanada juga ya Kanada Pastor ya. bagian barat itu berbahasa Inggris, Mhm. Kanada bagian timur berbahasa Ya, Perancis. Dan ya. unfortunately sampai hari ini mereka Mhm. yang berbahasa Perancis itu merasa bahwa bahasanya mereka yang paling benar, yang bahasa Nah. Inggris juga. Jadi artinya ya tidak ada insentif buat mereka Mhm. saling belajar bahasa satu dengan yang lain. Mhm. Gitu. Ya, Jadi ya Indonesia ini sangat beruntung kita punya bahasa Indonesia sebagai bahasa bahasa pemersatu kita. pemersatu. Ya, Pastor, kemudian bagaimana sih bisa merangkai mimpi-mimpi yang sejalan dengan
panggilan Tuhan. Tadi Pastor sempat bilang peran kita diletakkan di Indonesia, pasti kan nggak ada kebetulan nih Pastor ya. Kalau ada satu lagu tuh Ya, kita adalah duta gitu ya. Pasti. Pastor sendiri mungkin boleh berbagi langkah-langkah jadi, yang bisa diambil. jadi yang pertama ya, Mazmur 2 ayat 8 itu kan mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa kuberikan kepadamu sebagai milik pusakamu. Mhm. Dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Nah, jadi kata pusaka bahasa aslinya adalah nakalah, artinya warisan atau hak untuk memiliki. Nah, di Perjanjian Lama ini sering dipakai atau dikaitkan dengan tanah perjanjian Tuhan bagi bangsa Israel. Mhm. Nah, eh, jadi yang pertama ini ya, kita Mhm. ini harus menyadari bahwa kita ini pewaris Indonesia. Yes. Pewaris ya, pewaris itu artinya punya hak untuk memiliki. Mhm. Dan kalau kita menjadi pewaris, tentu ada selain punya hak untuk memiliki, ada tanggung jawabnya. Ya. Jadi yuk saya mengajak kita mulai merasa bahwa kita ini sebagai pewaris ya, bukan numpang Mhm. hidup gitu. Kita Ya. ini bukan tamu, tapi kita ini pewaris Ya. dan punya tanggung jawab untuk Indonesia. Yuk Ya. kita menjadikan Indonesia sebagai pusaka kita, karena itu eh, apa yang dikatakan oleh Firman Tuhan ya. Mhm. eh, Mintalah kepadaku bangsa-bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Kalau kita mau minta kepada Tuhan, ini menjadi pusaka kita. Ya, Mhm. nah, beberapa hal yang praktis ya, Indi. Yang Yes. pertama, ayo kita membuang ketidakpedulian, ya, Mhm. rasa tidak suka atau bahkan kebencian kepada Indonesia dan mulai membangun kecintaan kepada Indonesia, terutama karena Tuhan mencintai bangsa ini. Yes. Jadi alasan utama kita mencintai Indonesia karena Tuhan itu mencintai bangsa-bangsa termasuk Indonesia. Nah, mungkin ada dari kita yang selama ini acuh tak apa ya tidak peduli gitulah. Mhm. Pokoknya saya hidup ya cari selamat sendiri, Mhm. berjuang untuk punya karier yang baik, punya bisnis yang berhasil, misalkan begitu ya. Tapi nggak ada sama sekali terbersit akan tanggung jawabnya untuk Indonesia itu apa gitu. Nah, yang pertama saya bahkan ya mungkin ada India yang oleh karena peristiwa-peristiwa yang terjadi misalkan 98 Ya, betul, dan Pastor. sebagainya menimbulkan trauma, luka ya sehingga perasaannya itu nggak cuma netral tapi negatif. Saya kira Mhm. itu yang hari ini saya mengajak kita minta pada Tuhan, Tuhan jamah hatiku, ubah hatiku supaya dari kebencian bisa Mhm. berubah menjadi cinta kepada Indonesia ya. Ya. Dan mulai menerima. Jadi saya katakan begini, Tuhan itu mau memberikan warisannya kepada orang yang mencintai Indonesia. Yes. Jadi Tuhan mencari siapa nih orang-orang yang cinta pada Indonesia dan Tuhan mau memberikan kepada orang ini Indonesia sebagai milik pusaka. Mhm. Ya, saya kira logika yang sangat sederhana ini, kalau orangnya aja nggak cinta Indonesia lah ngapain mau dikasih warisan Indonesia, kan gitu ya. Betul. Jadi Ya, mulai dari orang yang dapat menangkap mencintai. isi hati Tuhan Mhm. dan apa namanya mencintai bangsanya. Ya. Kenapa ya alasan utamanya karena Indonesia ada di hati Tuhan. Jadi kalau kita mencintai Indonesia ini bukan hanya karena kita kebetulan lahir di Indonesia atau kita menjadi warga negara Indonesia, tapi paling utama karena kita tahu Indonesia ada di hati Tuhan. Ya, yuk kita menerima impartasi hati Tuhan, eh, apa namanya, mulai mencintai bangsa dan negeri kita Indonesia ini. Iya. Ini luar biasa sekali. Saya sepakat karena banyak juga nih Pastor kalau bilang sejuta mimpi. Rata-rata mimpinya dirangkai untuk diri sendiri dan masa depan sendiri ya Pastor ya. Jarang sekali Ya, bisa terkait dengan hati Tuhan yang adalah jiwa-jiwa, apalagi yang ada di Indonesia ini. Jadi kalau kita mimpi yang besar, mimpi yang mudah dicapai adalah mimpinya Tuhan gitu ya Pastor ya. ya, Sebenarnya. Jadi kalau kita bisa menangkap hatinya Tuhan, mengaitkan itu dengan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, ini akan jadi yang sangat luar biasa. Eh, Orang yang mencintai negeri yang akan mendapat warisan. benar Berikutnya, sekali. Pastor, eh,
gimana caranya kita bisa membawa mimpi-mimpi itu juga memberikan dampak nyata di tengah masyarakatnya sendiri. Ya, tadi saya katakan dimulai dari Mm-mm. hati yang mencintai, lalu Yes. dari situ ya Mm-mm. kita mengubah sikap kita dulu. Ya. Jangan suka mengeluh tentang Mhm. Indonesia atau mengatakan hal yang buruk ya, tapi kita mulai membawa Indonesia dalam doa dan mulai memberkati Indonesia ya. Mhm. Kita menyadari bahwa Indonesia nggak sempurna, banyak Ya. kekurangan, tapi juga kita menyadari memang nggak ada negara di dunia yang sempurna. Banyak teman yang dari Amerika pulang liburan mengatakan, "Duh, Amerika udah nggak seperti dulu. Banyak homeless di mana-mana." Ada Mhm. yang liburan ke Eropa bilang, "Aduh, Eropa hati-hati loh kalau ke Eropa banyak copet." Gitu ya. Saya ini mau liburan ke Jepang, malah ditakut-takuti, dikirimin foto Jepang gempa bumi. Jadi ya memang nggak ada negara di dunia yang sempurna, termasuk negara kita. Tapi kita mulai daripada cuma mengeluh, lebih baik kita mulai mendoakan dan memberkati Indonesia. Ya. Saya suka sekali quotation dari Pastor Jimmy Untoro yang mengatakan kita ini nggak bisa memilih di mana kita dilahirkan, tetapi Mhm. kita bisa memilih sikap kita terhadap bangsa ini. Saya ulangi ya, kita nggak bisa memilih di negara mana kita dilahirkan, tapi kita selalu bisa memilih sikap kita terhadap bangsa ini. This is so true ya, so right gitu, Mhm. benar sekali. Ya. Kita nggak bisa milih mau lahir di mana, tapi kalau Mhm. Tuhan menaruh kita lahir di Indonesia, tentu punya satu rancangan ya. Dan Mhm. pertama kita bisa memilih sikap kita terhadap Indonesia ini ya. Mhm. Nah, yuk kita mulai berhenti mengutuki, mulai memberkati Indonesia, berhenti berkeluh kesah, berhenti mengucapkan hal-hal yang negatif tentang bangsa ini, ya, dan mulai memberkati Indonesia, ya, mulai membawa Indonesia dalam doa. Lalu tadi Ya. ini mengatakan ya punya mimpi-mimpi yang besar untuk Indonesia, ya. Mhm. Jadi yuk kita mulai punya mimpi. Kalau selama ini mimpi-mimpi kita, mimpi itu dalam arti visi ke depan dalam hidup Mhm. ya, itu hanya untuk diri kita ya, kesuksesan karier saya, Mhm. bisnis saya dan lain sebagainya. Tapi saya mengajak yuk kita mulai memperluas visi kita, bukan hanya kita berhasil, tapi keberhasilan kita itu bisa menjadi suatu sumbangsih Mhm. untuk Indonesia. Jadi saya percaya ini kita itu nggak harus memilih gitu ya, memilih antara kalau saya, antara misalkan memilih antara kesuksesan saya dengan memuliakan Tuhan. Nggak harus Ya. memilih. Nggak Mhm. seolah-olah kalau mau sukses kita nggak bisa memuliakan Tuhan, kalau kita Ya. memuliakan Tuhan nggak bisa sukses. Saya Mhm. yakin kita bisa menyatukan, kita bisa Ya. sukses dan memuliakan Tuhan. Demikian Mhm. juga antara visi pribadi dan visi kebangsaan. Tidak Mhm. harus memilih, saya percaya kita bisa menyatukan. Kita bisa sukses dalam karier, punya bisnis yang besar, atau berhasil pada saat yang sama kita bisa punya dampak yang memberkati bangsa kita. Nah ini yang saya mengajak yuk Ya. anak-anak muda mulai punya visi yang besar. Mhm. Terutama menyongsong mimpi Indonesia Emas 2045 ya. 2045 itu tidak jauh dari sekarang, kira-kira 21 tahun 21. Mhm. ya. Jadi yang sekarang ini mahasiswa di usia 19 tahun, pada waktu 2045 usianya 40 ya. Ya. Nah, itu artinya kalianlah yang akan menjadi eh, generasi yang paling menikmati Indonesia Emas. Ya. Nah, yuk kita doakan sama-sama Indonesia Emas itu terjadi, di mana income per kapitanya bisa mencapai puluhan ribu dolar dan lain sebagainya ya. Maksud saya jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan ini justru hanya menjadi penonton saja. Ya. Orang-orang lain berjuang dan menikmati Indonesia emas. Nah, kita anak-anak Tuhan ini hanya menjadi penonton karena kita nggak mempersiapkan diri dengan baik, Mhm. tidak punya visi yang besar, sehingga ya Indonesia emas terjadi. Tapi kita hanya menjadi penonton, nggak ngalami, nggak kebagian gitu. Saya mengajak yuk punya mimpi yang besar, dan kenapa kita perlu punya mimpi ya? Karena segala sesuatu terjadi dalam hidup kita terjadi karena sebuah visi ya. Kalau kita nggak Yes. punya visi nggak akan terjadi. Saya hanya Ya. mengajak, yuk kita mulai punya visi yang
lebih daripada diri kita sendiri ya. Jadi minta Tuhan mengubah cara kita melihat, bukan hanya dengan mata jasmani, tapi melihat dengan mata iman, memiliki visi yang profetik ya. Visi yang profetik itu visi yang kalau melebihi dari apa yang kita lihat dengan mata jasmani ini. Ya. Kalau apa yang kita lihat dengan mata jasmani ya udah apa yang kita lihat, tapi visi profetik itu apa yang kita lihat ketika mata kita tertutup, tangan terlipat, lalu kita berdoa, kita mendapatkan visi dari Tuhan, nah itu namanya visi profetik. Mhm. Gitu ya. Visi yang kita dapat justru ketika mata kita tertutup, bukan ketika mata kita terbuka. Visi yang tidak lahir hanya dari apa yang kita lihat dengan mata jasmani. Kita Ya. menjadi orang yang punya pandangan luas, ya itu bagus. Tapi nggak cukup gitu. Mhm. Kita nggak hanya bisa apa perlu punya pandangan luas karena mata kita melihat banyak hal. Misalkan Anda punya banyak kesempatan traveling ya, mata kita melihat banyak hal, kita menjadi orang yang pandangannya lebih luas, tapi justru mendapatkan visi ketika mata kita tertutup, tangan terlipat, lalu kita mendapatkan visi yang Tuhan singkapkan untuk Indonesia, apa panggilan kita buat Indonesia, Mhm. melihat kesempatan-kesempatan yang tidak kita lihat ketika mata kita terbuka, gitu ya. Jadi Bisa. ya yuk kita sebagai anak-anak Tuhan ini apa namanya ya, saya nggak suka menggunakan istilah kata memanfaatkan ya, tapi mengerti Ya. panggilan kita Ya. dengan menangkap isi hati Tuhan dan mendapatkan visi yang profetik gitu. Jadi nggak hanya sama-sama jalan dengan visi yang kita dapat dengan mata yang terbuka, tapi Mhm. kita punya visi yang saya kira jauh lebih profetik ketika kita mendapatkan visi itu justru ketika mata kita tertutup itu Indi. Ya, Pastor, tadi Pastor sempat bilang ya, apa namanya, kita nggak harus memilih, tetapi sebenarnya itu bisa menyatukan. Untuk menyatukan itu, Pastor punya usulan kah? Jadi ada beberapa yang pasti juga ada di benaknya ya, duh, iya nih, sudah dengar berkali-kali, tetapi masih susah untuk menyatukan antara memuliakan Tuhan dan kesuksesan. Satu lagi untuk yang tadi Pastor sebutkan, untuk menyatukan itu tuh rasanya kok sulit banget gitu ya di dunia. Apalagi kalau tadi lihat realita, mimpi selalu terkait dengan realita ya Pastor ya. Duh, susah banget Ya, nih mimpi kayak gini dengan realita seperti ini. ya Mungkin saya Pastor saya saya menyatukan. menyadari saya menyadari ini memang nggak Mm, gampang ya, nggak gampang dalam mm, arti selalu akan ada challenge ya. mm, Eh, tapi dimulai dari satu hati ya yang mengatakan Tuhan, kalau engkau mau cari di antara anak-anakmu orang yang mau mm, menangkap isi hati Tuhan, ya mm, ini aku Tuhan. Eh, nah, dimulai dari situ dan mengizinkan Tuhan menuntun. Itu nanti mm, step by step itu kita akan melihat langkah-langkah kita itu diatur oleh Tuhan gitu. mm, Jadi ya dimulai dari hal yang sama seperti ketika Tuhan memanggil Abraham. Nah, Abraham ini kejadian mm, pasal 12 ya. Pergilah ke satu tempat yang belum ditunjukkan oleh Tuhan. Tapi Abraham ya, melangkah dan berangkat gitu. Jadi ya mm, memang tidak selalu kita tuh bisa melihat semuanya. Abraham mm, ketika berangkat dia juga nggak tahu mau kemana. Tapi mm, ketika Tuhan memanggil, Abraham melangkah aja satu langkah demi satu langkah dan mengizinkan Tuhan menuntun kehidupannya. mm. Oh, ini kalau nyontoh Bapak Abraham ini memang keren ya. Padahal di tempat nyaman, tapi harus pergi ke tempat yang tidak tahu kemana ya, Pastor ya, Pastor eh, Bapak Abraham ini kemana nggak ngerti, di mana juga nggak ngerti, tapi taat. Itu memang Bapak orang beriman. Em, Sempat lupa ini apa ya? Ini jadi sedikit blank. Oke, em, jadi tuntunan Tuhan itu harus kita punya dengar-dengaran nih, Pastor ya. Jadi kalau tidak Ya, mendengarkan, pasti kita juga nggak akan tahu pimpinan tuntunan Tuhan seperti apa. Saya senang banget dengan apa namanya status pastor ya. Pastor itu Stay Strong Indonesia. Artinya pengharapan besar untuk 2045 Indonesia Emas tuh masih ada ya Pastor ya. Panggilan ya, gereja pun sebagai inkubator. Saya masih ingat pesan pastor di 2022 bahwa gereja harus menjadi inkubator untuk SDM-SDM unggul. Nah ini mungkin kalau Pastor soroti bagaimana peran gereja apakah sampai dengan saat ini sudah
bisa terlihat. Bagaimana mungkin Pastor boleh berbagi? Ya, gini, kita bisa melihat ya di Mhm. dalam era Pak Jokowi atau Mhm. juga era Pak Prabowo ke depan, Mhm. mana kita bisa melihat bahwa ternyata anak-anak Tuhan itu ya bisa punya posisi-posisi yang kunci dan berpengaruh di Indonesia. Gitu. Jadi Mhm. kesempatan itu ada. Ya, Nah, saya teringat kalau begitu dua tokoh di Perjanjian Lama ya, satu Daniel ya. yang mirip-mirip ya. Artinya Daniel ini orang asing yang Mhm. dibawa dari tempat asalnya Mhm. ke Babylon Ya. ya. Dan kemudian sebagai orang asing di situ sebenarnya kan kesempatannya dia menjadi penguasa atau menjadi orang yang dipercaya raja itu kan kecil. Ya. Tapi karena Daniel ini apa namanya punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain, raja nggak punya pilihan lain. Nah, itulah yang harusnya kita bangun dalam kehidupan kita. Jadi ya apa namanya melalui kompetensi kita. Kenapa? Karena Mhm. kompetensi itu ukuran yang dimengerti oleh dunia. Ya, misalkan dalam Daniel 6 ayat 4 ini dikatakan segera bahwa pekerjaan Daniel lebih baik Mhm. daripada pekerjaan para gubernur dan pengawas-pengawas lainnya karena itu raja ingin mengangkatnya menjadi penguasa seluruh kerajaan, Ya. ya kan? Jadi ya itu saya katakan tadi Daniel ini kalau kita mengatakan ya ini orang minoritas lah, Mhm. tapi karena pekerjaannya lebih baik maka raja mengangkat itu. Karena ya memang tadi saya katakan kompetensi ini kan bahasa atau ukuran yang dimengerti oleh dunia. Kemudian pejabat tinggi dan wakil raja mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kelalaian. Sebab ia setia dan tidak didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Saya Mhm. suka bahasa Inggris mengatakan begini, Daniel was a man people could trust. Orang yang bisa dipercaya. He did not cheat the king. Dia tidak membohongi raja and work very hard. Ya, jadi doa saya adalah Daniel ini bisa menjadi inspirasi bagi kita Mhm. sehingga kita bisa menjadi Daniel modern ya, young, smart, bold, excellent gitu ya, Mhm. muda, pinter, berani dan excellent. Spirit of excellence ada pada Daniel ini bisa menjadi inspirasi buat kita anak-anak Tuhan untuk kita bisa bersinar di Mhm. tengah-tengah Indonesia ini dari hari ini sampai 2045. Lalu satu tokoh lagi yang Yusuf ya. Yes. Dikatakan Kejadian 41:38 berkatalah Firaun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Kudus? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya itu kepadamu, tidak ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau, maka engkau menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Ya, sekali lagi, jadi yuk kita menjadi Mhm. Daniel dan Yusuf modern ya. Ya. Eh, semua privileges yang Tuhan berikan dalam hidup kita pasti ada tujuannya. Saya Mhm. itu berharap dua tokoh itu bisa menjadi inspirasi buat kita tuh Indi. Yes. Betul, Pastor, setuju banget. Apalagi mereka itu malah justru bukan di negerinya ya Pastor ya. Nah, kita yang di Ya, Indonesia, di negeri kita sendiri tadi Pastor sudah sempat bilang kita punya kekayaan yang sangat luar biasa. Kita bisa mulai membangun cinta bangsa ini supaya kita bisa mewarisinya dan mewariskan kali ya Pastor ya. benar. Wow, tokoh ini saya juga berdoa ini bisa jadi inspirasi buat kita semua Gunung Solia. Yusuf dan Daniel, tokoh unggul yang ada di negara lain tapi terpilih. Em, Pastor masih ada yang mau dibagikan? Sebuah mimpi-mimpi Ya, dan mungkin mewariskan. menjadi renungan untuk kita Ya. semuanya Mm-mm. ya. Eh, apakah kita ini mau jadi pengamat
yang pandai memberikan komentar dan kritikan begitu ya, atau kita mau menjadi penonton yang menikmati ya, mungkin Indonesia akan menjadi mencapai Indonesia emas, lalu kita juga bisa punya karier yang baik, bisnisnya baik. Kalau ekonomi Indonesia baik kan semua dari kita juga akan dapat berkat. Atau kita mau menjadi pemeran utama yang memberikan kontribusi dan menentukan arah atau masa depan Indonesia. Nah, pilihan ini kan ada di kita masing-masing, ya. Jadi ini yang saya mengajak anak-anak Tuhan, ya artinya yuk jangan hanya menjadi pengamat, jangan hanya jadi penonton, tapi kita minta Tuhan apa panggilanmu buat aku, supaya aku mau jadi menjalankan peran pemain utama gitu. Mulai tadi ya, ini mengubah hati kita dulu nih. Kalau hatinya penuh, ada yang hatinya pahit, ya Benci. minta Tuhan jamah supaya Tuhan berikan aku hati seperti hatimu yang cinta Indonesia. Yang kedua, Tuhan bukakan mataku supaya aku ini bisa melihat secara profetik, nggak hanya dengan mata jasmani. Lalu yang ketiga ya Tuhan, here is my life. Kalau Tuhan cari orang-orang yang mau Tuhan titipkan Indonesia, ini aku Tuhan. Tentu dalam kapasitas kita masing-masing, ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 1 talenta, tapi kita mengatakan kalau Tuhan mencari, ini aku siap Tuhan. Mau disuruh apapun aku siap. Dan Anda bisa membayangkan bahwa yang akan dititipkan oleh Tuhan ini bukan cuma 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, tapi sebuah bangsa dititipkan kepada orang-orang yang mau dan siap. Ya, saya kira saya sangat optimis gitu ya, berpengharapan bahwa anak-anak Tuhan akan bersinar terang di Indonesia mulai hari ini sampai 2045 ya, menduduki posisi-posisi yang baik, memberikan influence yang baik, bahkan berperan aktif dalam menentukan arah dan masa depan Indonesia, khususnya dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Itu saya kira my closing statement ini. Yes. Yes, thank you Pastor. Jadi kita masih punya pengharapan yang besar untuk bangsa ini mencapai, harus bersama-sama ya Pastor ya. Ya, Selama ini. masih hidup masih ada di Indonesia ini. Pastor Budi, thank you banget buat kesempatan siang hari ini. Yuk, Berharap boleh menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk Anda, saya, dan Pastor amin. Budi untuk Good News FM. Be only good for you at 94.9 Good News FM, Good News for the Family. God bless.